Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Tiada kata yang lebih indah dan megah, tiada senandung lagu yang lebih merdu, yang mengalahkan tembang gadis yang sedang dilanda penyakit rindu, yang menyulam jiwa hati sang perjaka yang dilanda penyakit asmara. Kecuali marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana nikmatnya tak pernah terukur. Hadirin, seandainya air di 7 samudra digunakan sebagai tinta dan ranting-ranting di seluruh dunia dijadikan sebagai pena, niscaya tidak akan pernah cukup untuk menuliskan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat riring salam semoga selama-lamanya terhaturkan keharibaan junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'at, serta kita selaku umatnya sampai kelak hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku peserta pesantren Ramadan SMK Budi Perkasa 2021 yang saya hormati, di masa pandemi ini tentunya kita semua akan berusaha menjaga kesehatan kita. Pernah saya membaca satu artikel bahwa jikalau andai kata seluruh manusia di muka bumi ini mengikuti sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam 3 hal saja, dalam sunnah makan, sunnah di kamar mandi, dan sunnah tidur, maka seluruh manusia di muka bumi ini akan sehat dan rumah sakit akan tutup semuanya. Nah, bagaimana cara makan, cara tidur, atau adab di kamar mandi yang sesuai dengan sunnah? Dan berikut pemaparannya. Baik, yang pertama adalah etika, adab atau sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW terhadap kita dalam saat kita akan menyantap hidangan atau memakan hidangan yang disajikan. 1. Rasul mengajarkan kepada kita ketika kita hendak menyantap makanan, maka kita seharusnya terlebih dahulu berdoa, membacakan bismillah, dan kemudian berdoa sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin, kenapa harus berdoa? Ada satu penelitian di Jepang, seorang profesor bernama Dr. Masaru Emoto. Ternyata memang air itu bisa mendengar atau bisa merasakan setiap ucapan yang kita ucapkan. Jadi memang ternyata air itu hidup, ya, air itu memang hidup. Maka saya kalau tidak salah pernah membaca satu buku judulnya Keajaiban Air, The Miracle of Water. Saya sangat menakjubkan sekali bagaimana ketika si profesor ini, Dr. Masaru Emoto di Jepang, beliau melakukan satu eksperimen dengan air, lalu kemudian air ini disetelkan musik yang sangat kencang. Kemudian apa yang terjadi? Musik yang sangat kencang, musik heavy metal seperti itu. Kemudian dicek molekul-molekul air yang ada di air itu, molekulnya dicek, ternyata membuat satu konfigurasi yang aneh dan menyeramkan. Kemudian Masaru Emoto melakukan eksperimen yang kedua, masih dengan media air. Kemudian beliau setelkan musik-musik Mozart, lagu-lagu klasik, dicek lagi dengan alatnya, dicek, kemudian dilihat molekul airnya, dan ternyata berubah menjadi heksagonal yang bagus. Berikutnya Masaru Emoto melakukan penelitian lagi, diperdengarkanlah
ayat-ayat Quran, ayat-ayat suci, kemudian perkataan-perkataan baik diucapkan kepada air itu, dikatakan kepada air itu, terima kasih air, engkau telah memberikan kehidupan bagi kami. Anda tahu yang terjadi dengan air itu, dicek ternyata molekul-molekul di air itu membentuk heksagonal yang begitu cantik dan luar biasa. Ini menandakan bahwa air itu ternyata, makanan air itu bereaksi terhadap apa yang kita ucapkan. Maka Rasulullah 15 abad yang lalu melarang kepada kita untuk menghina atau mengumpat makanan yang dihidangkan. Jangan sekali-kali Anda menghina makanan. Ya, ternyata memang air yang dihidangkan itu ternyata dapat merasakan apa yang kita ucapkan. Maka sunnah ketika kita hendak memakan sesuatu, meminum sesuatu, kita membaca doa terlebih dahulu agar air makanan yang kita santap menjadi manfaat, menjadi kebaikan untuk badan kita. Hadirin, begitu luar biasa ternyata. Nah, yang menarik lagi ternyata pernah kita sadar dalam doa makan itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami semua. Maksud kami semua di sini bukan hanya Anda yang ada di meja makan, tetapi orang-orang yang berjasa menyajikan hidangan yang Anda santap di meja makan itu. Ketika Anda menyantap ikan, berapa banyak orang yang Anda doakan? Ketika Anda membaca doa Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami semua, artinya kita mendoakan mulai dari nelayan yang menangkap ikan di lautan, orang yang menjualnya ke pasar, orang yang mendagangkan, yang mengantarkan, tukang sayur yang mengantarkan ke rumah kita, kemudian ibu kita yang menggorengnya di dapur, yang menghidangkan di meja makan kita, semua kita doakan dengan kata Allahumma barik lana itu ternyata. Hadirin, maka doa makan itu begitu luar biasa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Hadirin, berikutnya etika makan atau yang diajarkan oleh Rasul terhadap kita adalah makan dan minum sambil duduk. Rasulullah SAW mengajarkan untuk makan dan minum dengan cara duduk, tidak dengan berdiri. Selain secara etika itu jauh lebih sopan, juga karena ada sebuah pembuktian secara ilmiah bahwa makan dan minum sambil duduk itu jauh lebih menyehatkan daripada Anda melakukannya sambil berdiri. Dalam tubuh kita itu ada semacam springer atau penyaring yang berupa suatu struktur muskuler yang bisa membuka dan menutup. Nah, makanan atau minuman yang mengandung air, jika kita telan dalam keadaan berdiri, maka akan membuka springer sehingga air bisa masuk begitu saja ke dalam kandung kemih tanpa disaring. Nah, sedangkan sebaliknya, jikalau kita melakukan makan dan minum sambil duduk, maka air dari makanan atau minuman akan melewati dulu springer yang tertutup dan disaring dengan bersih saat akan masuk ke dalam kandung kemih. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Barang siapa lupa, hendaklah dia memuntahkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga dari Anas dan Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, bagaimana dengan makan? Beliau menjawab, hal itu lebih buruk lagi. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Yang ketiga, biasanya Rasul memulai makanannya itu diawali dengan mengkonsumsi buah-buahan. Dalam sebuah penelitian membuktikan bahwa memakan buah di awal sebelum makan itu bisa memicu getah lambung untuk segera keluar dan akan membantu proses pencernaan makanan yang lain. Enzim dari tubuh dapat membantu tubuh untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan menurut
penelitian Dr. Muhammad Suwardi bahwa buah yang dikonsumsi sebagai hidangan penutup atau pencuci mulut malah justru hanya akan menjadi sampah dalam tubuh karena tidak dicerna secara alami di lambung, namun ikut berkumpul bersama dengan makanan selama berjam-jam dalam kubangan asam lambung yang pekat. Itu disebutkan dalam buku Al-Quran The Amazing Secret. Mengkonsumsi buah juga dikuatkan dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 20 dan 21. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging-daging burung dari apa yang mereka inginkan. Yang keempat, etika saat kita makan itu tidak meniup makanan atau minuman. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas. Dan ketika buang hajat, janganlah menyentuh kemaluan kalian dengan tangan kanan. Hadis riwayat Bukhari nomor 153. Dan ternyata memang hasil dari penelitian membuktikan bahwa ketika air atau H2O bertemu dengan CO2 yang dihembuskan dari mulut, maka akan menghasilkan senyawa H2CO3, asam karbonat. Dan jika asam karbonat itu masuk dalam tubuh, maka bisa mengakibatkan penyakit jantung. Selain itu, mulut manusia yang penuh kuman atau mikroorganisme juga dapat mencemari makanan atau minuman dan ikut masuk ke dalam tubuh untuk dicerna. Jadi, hati-hati ya, untuk Anda yang terbiasa meniup makanan atau minuman, mulai saat ini stop. Kemudian sunnah juga kita mengkonsumsi makanan dengan 3 jari. Baik, dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada Oktober 2010 membuktikan bahwa dalam tangan terdapat enzim RNA yang dapat mengikat bakteri sehingga aktivitasnya menjadi rendah dan melemah ketika masuk bersama makanan atau minuman dalam pencernaan tubuh. Sebaliknya, ketika kita makan menggunakan sendok, maka tak ada noda yang menahan laju bakteri tersebut, sehingga aktivitasnya masih kuat. Dalam tangan juga terdapat energi yang besar sehingga mampu mendorong zat-zat makanan. Oke, hal ini juga diperkuat oleh sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antaramu makan, maka hendaklah ia menjilati jari jemarinya, sebab ia tidak tahu dari jemari mana munculnya keberkahan. Baik, itu adalah sunnah atau adab yang dicontohkan Rasulullah terhadap kita semua dalam kita menyantap hidangan makanan kita. Mudah-mudahan adab ini bisa kita laksanakan, bisa kita maksimalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.